Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis pada 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang keempat. Begini firman Tuhan: kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu serta pemuda Sobat Kairos dimanapun kita berada. Kiranya kita senantiasa berada dalam sukacita yang dari Tuhan. Saya sangat meyakini tidak ada satupun di antara kita yang menghendaki serta bersukacita apabila mengalami kekalahan atau kehancuran. Melainkan kita sangat menghendaki apabila kita mendapatkan kemenangan serta keselamatan. Karena itu merupakan sukacita yang besar. Firman Tuhan hari ini hadir untuk kita untuk menyatakan itu, di mana kita akan mendapatkan kemenangan dan keselamatan hanya dalam nama Tuhan. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel ketika berperang melawan bangsa Filistin, di mana mereka masih belum sepenuh hati dan sepenuh jiwa menggantungkan hidup hanya kepada Tuhan. Mereka masih mendua hati menyembah Tuhan Allah dan menyembah ilah lain dalam kehidupannya, sehingga mereka menemukan kekhawatiran dalam peperangan itu, karena Tuhan tidak menghendaki apabila Dia diduakan. Itu dapat kita lihat pada hukum Taurat yang pertama. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita zaman sekarang, pola seperti ini juga masih ada, yang dimana orang mencari ilmu gaib untuk mempertahankan jabatan dan menjaga diri agar tidak ada serangan gaib yang lain menghancurkannya. Kita harus melepaskan hal yang seperti ini dari kehidupan iman kita, karena Tuhan tidak menghendaki hal ini. Kita menggantungkan kehidupan hanya dalam nama Tuhan. Di sisi yang lain, kita melihat bahwasanya manusia juga memiliki persoalan dengan kepercayaan kepada Tuhan, di mana manusia menggantungkan kehidupannya pada pendirian atau pengertian sendiri. Di sini kita melihat manusia menganggap kepintaran dan kepunyaannya mampu menjadi bekal dalam menjalani kehidupan serta mengatasi masalah atau tantangan kehidupan, tanpa menggantungkan diri kepada Tuhan. Kesalahan seperti inilah yang acap kali menjatuhkan manusia ke dalam kesengsaraan, sehingga tidak berpengharapan lagi dalam kehidupannya. Diingatkan kembali bagi kita Sobat Kairos, kemenangan dan keselamatan hanya dalam Tuhan. Seperti yang didapatkan oleh bangsa Israel, mereka mampu memukul mundur bangsa Filistin. Bangsa Filistin merupakan bangsa yang kuat, dan itulah yang menjadi sukacita bangsa Israel. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu serta pemuda-pemudi, seperti apapun tekanan hidup dan persoalan hidup yang kita alami, dalam Tuhan kita mampu melewati dan mengatasi semuanya itu. Karena hanya dalam Tuhanlah kita mendapatkan kemenangan dan keselamatan dalam kehidupan. Tetap semangat dan bersukacita hidup di dalam Tuhan untuk seluruh Sobat Kairos. Kiranya kita senantiasa dalam naungannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema
mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!